Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Salma dengan NIM 1908189. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Seminar Pendidikan Agama Islam yang terdiri dari beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu jelaskan tema makalah kelompok, yang terdiri beberapa aspek. Yang pertama adalah judul. Nah, judul dari makalah ini yaitu keefektifan penerapan hukum kebiri kimia pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam upaya penurunan angka kejahatan seksual dalam perspektif Islam. Lalu latar belakang kami mengambil judul ini yaitu sebagaimana yang kita ketahui bahwa seorang pemimpin, baik itu seorang raja maupun seorang presiden, mempunyai wewenang untuk menetapkan suatu aturan dan kebijakan. Namun dalam pengambilan keputusan, seringkali seorang kepala negara itu tidak boleh menyalahi aturan agama atau hukum yang berdasarkan asumsi dirinya sendiri dalam mengambil keputusan. Nah, hukum harus mendalami sisi maslahat objek yang dituju, karena maslahat merupakan ilat suatu hukum sekaligus menjadi dasarnya dalam suatu hukum. Nah, para ulama usul fikih mengatakan sesungguhnya hukum agama yang terbangun atas ilat, ada tidaknya hukum tersebut tergantung pada ilatnya. Karena itu, kepala negara harus lebih cermat melihat maslahat dan ilat suatu dibalik adanya suatu perintah atau larangan, agar tidak ceroboh dalam mengambil suatu kebijakan hukum, fatwa, atau sesuatu yang bersifat keputusan. Dengan kata lain, bahwa pemimpin harus cerdas mengeluarkan suatu hukum. Nah, Indonesia sebagai negara yang mayoritas agamanya Islam, tentu saja dalam mengambil keputusannya, salah satunya yaitu melihat Al-Quran dan undang-undang yang berlaku. Nah, berdasarkan laporan Sistem Informasi Online Perlindungan Anak dan Perempuan bahwa tahun 2020 terdapat 5.640 kasus kekerasan seksual pada anak, sehingga pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang mengatur pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual. Nah, salah satunya yaitu pemberian hukum kebiri bagi pelaku kekerasan seksual kepada anak. Nah, setelah Perpu tersebut ditandatangani, terjadilah pro dan kontra di masyarakat tentang hukuman kebiri. Lalu siapa yang sudah meneliti tema tersebut? Nah, terdapat beberapa jurnal, yaitu yang pertama ada Eko Setiawan pada tahun 2016 yang berjudul Kejahatan Seksual Pedofilia dalam Perspektif Hukum Islam. Lalu ada Arakel Lukman yang berjudul Hukuman Kebiri bagi Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak, Perspektif Islam, Nah, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian dengan menggunakan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena dengan fenomena lainnya yang diteliti, dan teknik pengumpulan datanya itu melalui Gform, yaitu melalui Google Form yang disebarkan kepada para mahasiswa, serta studi literatur atau melalui beberapa jurnal. Lalu ada pertanyaan selanjutnya, kenapa harus melakukan penelitian ini? Karena sebagaimana yang kita ketahui ya, bahwa hukum kebiri kan rencananya akan diterapkan di Indonesia, namun masih menuai pro dan kontra, karena hukum kebiri ini tuh dapat memberikan dampak positif, namun banyak juga dampak negatif dari hukuman kebiri ini.
dan mayoritas masyarakat Indonesia ini beragama Islam, sehingga banyak masyarakat yang kurang setuju dengan hukuman kebiri ini. Sehingga dengan dilakukannya penelitian ini itu diharapkan dapat mengetahui apakah bagaimana keefektifan penerapan pemberlakuan hukum kebiri kimia pada pelaku kejahatan seksual, dan untuk mengetahui bagaimana penerapan pemberlakuan hukum kebiri kimia dalam perspektif hukum Islam. Lalu langkah-langkah dari penelitian ini, yang pertama ada mengidentifikasi masalah, yang kedua merumuskan masalah, melakukan studi pustaka, menentukan desain dan metode penelitian, menyusun instrumen, serta mengumpulkan data dan menganalisis serta menyajikan data. Nah, hasil temuan yang kami peroleh bahwa sebanyak 76 responden setuju bahwa penerapan hukum kebiri kimia dapat menimbulkan rasa jerak kepada para pelaku kejahatan seksual, serta berdasarkan data yang telah kami peroleh bahwa sekitar 72% responden di Indonesia setuju apabila hukum kebiri kimia ini efektif diterapkan di Indonesia, karena memang sebelumnya ada salah satu pelaku yang dikenakan hukum kebiri di Indonesia, serta diperoleh bahwa 33% tidak setuju diterapkannya hukum kebiri karena dianggap melanggar hak asasi manusia. Nah, hal tersebut itu sejalan dengan pendapat Kiai Haji Badrudin yang menyatakan bahwa hukum kebiri ini itu melanggar kodrat dan melanggar hak asasi manusia. Lalu temuan kami selanjutnya, kemudian penerapan pemberlakuan hukum kebiri kimia dalam perspektif hukum Islam. Nah, jika pelaku kekerasan seksual terhadap anak ini melakukan zina, maka pelaku tersebut akan dikenakan hukuman zina sebagaimana dalam jurnal Eko Setiawan mengatakan bahwa pelaku pedofil yang melakukan zina terhadap anak berarti akan dikenakan sanksi berupa hukuman zina, yaitu dideras sebanyak 100 kali sebagaimana dalam Quran surat An-Nur ayat 2, dan dalam hadis riwayat Muslim yang menerangkan bahwa jika tidak ada pemberlakuan pengebirian terhadap para sahabat pada masa Rasulullah SAW, artinya yaitu sebagai berikut. Dari Qais berkata, aku mendengar Abdullah berkata, dahulu kami pernah berperang bersama Nabi SAW, sedang kami tidak bersama istri-istri. Lalu kami berkata kepada Nabi SAW, bolehkah kami melakukan pengebirian? Maka Nabi SAW melarang demikian, itu untuk menikahi perempuan dengan memberikan mahar kepadanya berupa pakaian. Maka berdasarkan hadis tersebut dan berdasarkan dalil di atas, maka hukum kebiri dalam Islam tidak ada. Sehingga kesimpulannya bahwa hukum kebiri di Indonesia dapat menimbulkan efek jera pada pelaku kejahatan seksual, dan hukum kebiri ini dinilai efektif bila diterapkan di Indonesia. Namun masih diperlukan adanya kajian ulang terhadap penerapan hukum kebiri karena mayoritas warga Indonesia beragama Islam dan sebagian negara hukum, sehingga perlu dipertimbangkan kembali mengenai dampak yang akan ditimbulkan dari hukuman kebiri. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.